Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 486 itu tergantung pada suasana hati tuan ini. Hanya dengan pandangan sekilas, penguasa neraka dapat melihat bahwa dia memiliki masalah dengan kultivasinya. Alih-alih terus berpegang pada topik sebelumnya, dia bertanya, apakah kamu menemui hambatan dalam kultivasimu? Mata Feng Jiu berbinar dan segera duduk di hadapannya. Saat ini aku berada di puncak peringkat Martial Master. Aku terus berkultivasi akhir-akhir ini, tetapi aku tidak bisa menembusnya. Aku mungkin melewatkan kesempatan itu dan aku berpikir untuk keluar. Penguasa neraka menatapnya dengan curiga, apakah kau ingin meninggalkan penguasa ini dan bersembunyi sampai keributan ini mereda? Hei, bagaimana mungkin? Aku berpikir untuk bertanya apakah kalian ingin datang bersama. Rencananya terbongkar. Dia tersenyum malu dan mencoba memperbaikinya. Jika kau ingin mengajak tuan ini pergi bersamamu, itu tergantung pada suasana hati tuan ini. Tuan neraka mendengus dingin. Dia jelas senang di dalam, tetapi masih dengan sombong berpura-pura. Begitu. Tidak masalah. Aku bisa pergi sendiri. Matanya tersenyum saat dia menatapnya dengan riang. Mendengar perkataannya dan melihat ekspresi cerianya lagi, penguasa neraka melotot ke arahnya. Siapa bilang penguasa ini tidak akan pergi? Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan penguasa ini. Sudut mulutnya berkedut. Pria sundere tapi tak kenal ampun ini, Kenapa dia berhenti bersikap acuh tak acuh? Batuk. Penguasa neraka batuk pelan ke dalam tinjunya. Dia meliriknya dan kemudian berkata, jangan berharap keberhasilan instan dengan kultivasimu. Kamu telah maju pesat dalam beberapa bulan terakhir. Tidak banyak orang yang dapat mengimbangi kecepatan seperti itu. Namun, latihan seperti ini tidak memungkinkan. Kamu harus meletakkan fondasi yang kokoh di setiap tingkatan. Jika tidak, semakin tinggi kamu, semakin mudah kamu akan runtuh. Sekarang setelah kamu menemui jalan buntu, gunakan kesempatan ini untuk pergi bersama tuan ini dan dapatkan lebih banyak pengalaman. Jangan mencoba menerobos dan maju untuk sementara waktu. Jika tidak, itu tidak akan membantumu dalam latihanmu di masa depan. Jangan minum pil obat yang meningkatkan kemampuan. Berkultivasi dengan menumpuk pil obat juga tidak baik. Jika kamu minum pil obat secara teratur, semakin banyak kamu berkultivasi, semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk maju. Feng Jiu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Kemudian dia menatapnya dengan aneh, Tuan Neraka, apakah kamu selalu bermalas-malasan? Kamu benar-benar tidak perlu kembali ke rumahmu. Penguasa neraka sedikit melengkungkan bibirnya, memperlihatkan senyum samar yang tak terlihat. Dia meliriknya dan bertanya, ada apa? Apakah kamu ingin menanyakan tentang latar belakang keluarga penguasa ini? Tanyakan saja langsung, tidak perlu mengatakannya secara bertele-tele. Jika kamu bertanya, penguasa ini akan memberitahumu. Hei, tidak perlu. Aku hanya bilang, ini bukan masalah serius. Dia langsung meringkuk. Tadi dia tidak ingin tahu asal-usul atau latar belakang keluarganya. Tidak baik baginya untuk tahu terlalu banyak. Melihatnya menyusut seperti burung unta yang menyembunyikan kepalanya di pasir, penguasa neraka merasa kesal padanya karena gagal memenuhi harapannya. Dia meliriknya sekilas. Wanita pengecut ini. Dia berbicara dengan sangat jelas namun dia pura-pura tidak tahu. Namun, itu tidak masalah. Dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi wanitanya. Suasana hatinya langsung membaik. Karena senyumnya tulus dari hati, wajahnya yang tampan dan tegas yang biasanya menunjukkan ekspresi dingin kini tanpa sengaja terlihat lembut dan kalem. Hal itu membuat Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bodoh. Ketika penguasa neraka tersadar, dia melihat Feng Jiu menatapnya lurus dengan mata berbinar. Senyumnya lenyap tanpa jejak dan penampilannya yang dingin dan tirani kembali seperti semula. Dia bisa melihat bibir Feng Jiu berkedut.